waduh. Jadi kan kalau nyanyi lu kan lucuan. Gua tahu kumaha, tahu. Apa? Lu nanya sama gua. Solo. Wah. Ulet gokil. Apa itu? Ulet. Sobat RW, Sobat RW, Sobat RW, yuk kita hang out. Hai guys, saya Alonso. Ini foto tapi aku beli anak dia. Fotonya anak opa, kakeknya, like and comment. Opa atau nah, enggak ada nanti ingin Bye bye guys. Biar semua terasa berbeda. Jujurlah sayang, Aku tak mengapa. biar semua jelas tak berbeda. jelas tak berbeda. Gitu ya. Itu screening. Oh gitu ya. Gua kayaknya susah tuh gitu. Bisa, Bisa ya. Mesti latihan dulu ya, Bro. Ya enggak Atau juga. bakat? Hah? Bakat. Enggak juga. Kalau screaming tuh lebih ditahan. Coba. Ditahan di perut. Jelas tak berbeda. Waduh. Jadi kan kalau nyanyi lu kan di perut sama di sini kan? Ya, betul. Jelas. Jadi si suaranya tuh ke atas kan? Ya. Kalau misalkan aduh, kok kayak gini gue? Jadi bukan nggak jadi Apa ya? Justru gua kalau gua kan nyanyi kan selalu ke bawah, maksudnya. Di rumah. Kalau ke bawah tuh misalkan jadi merdu kayak gitu. gitu ya. Kayak jadi merdu. sering gitu ya. Kalau ke atas kan lebih pantang kayak gitu. Iya. Jadi tahan di sini. Kayak gitu. Nah, itu bisa. Gitu. Kayak gitu aja udah. Oke. Dimasukin ke lagu lo gitu. Terus pulang-pulang sakit perut nggak tuh? Enggak. Paling keluar dikit. Brother, Ya. suka dukanya di 5 Minute apa? Walaupun sebenarnya lu belum terlalu lama banget ya, tapi mungkin ada suka ada dukanya lah pasti ngalamin ya. Udah beberapa tahun menjalani sama 5 Minute. Yang ya jelas sih kalau mungkin Ya. suka dukanya bukan gue aja kali, lu juga sama kan. Ya. Hampir sama lah. Kalau duka dulu ya. Ya, duka dulu. Kalau duka dulu tuh awal gua masuk 5 Minutes, kita manggung itu ke Banyuwangi dan itu tidak pakai pesawat, kita pakai mobil elf. Itu dulu. Kalau sekarang udah bisa pakai pesawat, Bro. Iya, enggak maksudnya udah ada pesawat kan 2006. Oh, udah ada ya? Oh, udah ada. 2007. Iya. Yang enggak maksudnya awal merintis lagi kan Iya. dengan formasi baru dengan image yang baru, dengan warna yang baru gitu orang-orang. Iya. Karena mungkin ya ada 1-2 hal yang nggak bisa kita pakai pesawat, akhirnya kita pakai elf. Itu memakan waktu 27 jam. Desek-desekan lagi duduknya. Iya, 1 elf. Itu berapa orang berangkat tuh rombongan? Waktu itu tuh kita 16. kru tuh cuma 2 dulu tuh. Dulunya banget. 2. Mau nggak mau maksimalin aja pokoknya. Iya, kayak Oke. gitu. Nyampe di Banyuwangi, beres manggung, caw nggak cabut lagi. Buset. Kayak gitu-gitu. Dukanya. Kayak duka-dukanya. Banyak sebenarnya. Dari mulai kita dibohongin sama panitia ada. Oh, pernah ngalamin juga? Gua pikir kalau Kang Riki kan udah pengalaman gitu, nggak mungkin dibohongin lagi sama IO atau Iya. apa. Pernah. Pernah juga? Sampai kita nungguin 4 jam, 5 jam tuh nungguin di acaranya itu belum beres. Oh, Masalah free belum beres. Gimana sih Eki itu? Eki yang dulu sekarang udah di Bali tuh. Eki kali yang ngurus tuh. Bukan? Eki udah gabung belum? Oh iya, Eki. udah. Sebenarnya bukan salah, Eki bukan salah dari Eki. Bukan dari salah bukan dari salah Eki. road manager. Jadi emang panitianya itu ya istilahnya janji manisnya tuh bagus banget. Gitu. Pasti ya. Kayak gitu. Itu acara pensi kalau nggak salah, acara pensi sekolah. Jadi kita nunggu sampai 5 jam, 6 jaman. Dan akhirnya mereka itu dibayarnya pakai BPKB. BPKB mobil digadein gitu? Ya mungkin seperti itu. Ya kita kan profesional lah. Kita udah beres bekerja. Ya kita ya hak kita mana gitu kan. Iya, Seperti itu kan. Nah, jadi buat para sobat-sobatku di rumah yang sekarang ngerasa baru ngerintis udah ngeluh-ngeluh. Nih 5 Minute aja yang udah jadi, yang udah banyak orang tahu karyanya di mana-mana, tapi masih bisa fight gitu. Masih semangat walaupun sebenarnya perjuangan itu perih. Iya. Dan terus perjuangan yang yang udah ngerasain madunya gimana, yang senang-senangnya gitu. Tadi kan duka ya. Kalau senang-senangnya gimana? Ya kalau senang gue sih alhamdulillah bisa terima di Kalau dulu tuh bukan Fivers namanya itu Fivers. F Mania.
Nah itu. Ya, gue bersyukurnya diterima sama fanbase-nya 5 Minutes. Siap. Oke. Soalnya kan kalau menurut gue sih ngebentuk sebuah fanbase itu sangat susah sekali. Ya. Apalagi dengan formasi yang baru. Gue menggantikan vokalis yang lama itu kan itu perjuangannya lumayan agak-agak susah. Maksudnya setiap kita kan dulu si 5 Minutes pas ganti gue itu orang-orang nggak tahu vokalisnya udah diganti kan. Pas manggung di salah satu daerah, gue masih dipanggil Kasani gitu kan. Oh iya Sani, ya. Kasani ya. Mau gak mau kita terima aja gitu, kayak gitu Tinggi. Ya alhamdulillahnya seiring jalannya waktu udah orang-orang udah tahu akhirnya vokalisnya ganti, image-nya ganti, warna musiknya ganti, dan ya alhamdulillah diterima karya-karya kita di penikmat musik Indonesia. Dulu lagu pertama kali lu yang gabung di EMI itu dulu, itu lagu apa pertama? Semakin bertahan. Itu coba tuh bertahan. Dalam kisah ini. Itu salah satu fans lu juga. Serius? Tapi sebelum gua masuk 5 Minutes, gua juga lihat Republik duluan dia kan? Duluan gua lah. Iya kan? Vokalisnya misalnya vokalis pas lu masuk 5 Minutes yang baru ya duluan gua. Iya. Gue lihat tuh di salah satu acara di pagi juga di Ciwok, kalau nggak salah tuh di Bandung. Oh di Bandung. Lu udah gabung 5 Minutes tuh? Belum. Oh belum. Kalau nggak salah belum sih, belum. Wih, band dari mana kata gue? Rambutnya asik ya. Kayak butut kuda di sini nih. Anjing. Lu juga pakai piercing kan? Lu juga udah pernah dulu pakai apa namanya? Ya itu pada masanya lah. Butut kucing. Kalau gue sih sebenarnya gini ya. Terkadang nih. Kalau para fans itu kan tergantung dari si penggemar kitanya nih sebagai public idolnya atau public figure-nya. Kadang tuh ada fans yang gue malas ke band itu karena begini. Tergantung edukasi kitanya ke teman-teman fans itu loh. Misalnya kalau gue tuh alangkah baiknya, alangkah bagusnya gitu ya. Penikmat musik Indonesia lah, jangan di kotak-kotakan. Siapapun yang berkarya itu harus dihargai. Lu setuju nggak kayak gitu? Setuju. Karena menurut gue banyak juga fans yang ini bukan band gue. Banyak yang begitu. Dan memang seharusnya deh kayak kita gini, kayak gue begini kan sebenarnya gue datengin lu, hangout bareng lu di Wantogia gitu. Gue tuh pengen ada yang menyatukan teman-teman. Kadang walaupun sebenarnya itu susah ketemu ya. Ya kalau kayak gini kan saling support, saling musisi. Nah itu setuju nggak kayak gitu? Setuju banget. Maksudnya kita kan di sini kompetisinya kan dalam karya. Karya betul. Bukan ngeblok-blokan masalah fanbase kan. Tapi kan ada yang begitu bro. Ada. Banyak kan. Tapi dengan untungnya, kalau menurut gue sih untungnya sekarang kita udah bisa ngasih pengetahuan lah. Udah banyak media sosial kan yang kita kasih, maksudnya kita lebih sharing ke pendengar musik kita, band kita, band lu, band siapa. Tapi kalau misalkan menurut gue pendengar musik Indonesia udah pintar sekarang. Tidak seperti itu. Gue yakin karena mereka sekarang udah bisa mengcover, berarti menghargai dong. Betul. Menghargai juga. Betul. Ya mudah-mudahan ya teman-teman yang lainnya juga bisa lebih menghargai lagi kalau misalkan kita udah seperti ini. Sebenarnya kita bukan kompetisi di fanbase tapi lebih ke materi. Materi karya. Karya. Setuju banget. Dan gue satu lagi, kalau misalkan gue lihat di setiap TV nih setiap TV kalau misalkan ada ajang award kayak gitu, otomatis kan ada gestarnya yang nyanyi, atau nominanya yang nyanyi gitu kan. Itu kalau misalkan gue lihat, pasti sorot salah satu si artisnya. Itu kadang-kadang dia pengen nyanyi tapi ditahan. Kok kata gue sih itu salah satu bentuk. Berarti udah pernah ngalamin gitu, lu ngalamin berarti. Oh iya, nah di dalam satu acara yang begitu. Masih seperti itu, tapi ada di salah satu acara yang bagus, itu di net. Keren kata gue itu. Itu nggak tahu seperti apa briefingnya, tapi itu menghargainya luar biasa. Mau siapa yang nyanyi, dia mau joget aja, terserah kita. Itu salah satu bentuk, salah satu penghargaan buat kita. Ya istilahnya ya saling mendukung, support lah gitu kan. Ya, sebenarnya gue juga misalnya pernah ngalamin hal yang sama, cuma bedanya gue di off-air. Terus gue juga beberapa kali panggung lihat juga ada 2 band yang nampil gitu ya, yang perform. Terus gue lihat ada fansnya tuh yang satu nunggu si idolanya, mereka suruh duduk tuh. Mungkin ada korwil masing-masing wilayah ya. Duduk semua. Maksud gue tuh kayak gitu-gitu tuh gue sebenarnya kurang setuju sebenarnya. Bro, gue juga pernah ngalamin ya. Kalau kan tadi kan di TV ya. Kalau gue di off air udah pernah tuh ngalamin.
beberapa band mungkin kan kalau Republik ada beberapa manggung yang sama band-band yang komunitas gitu ya. Gue tuh paling gak setuju kalau ada band yang mungkin mereka tidak mengedukasi fansnya gitu. Barbar lah kalau cek orang banyak, barbar pisan gitu ya. Jadi kita nyanyi itu duduk semua. Karena gue udah pernah satu panggung ngomong gini, buat fans ini kalau mau kalau mau band idola lu naik, silakan lu mundur dulu, jangan duduk kayak gini. Sampai kayak gitu? Gue pernah ngomong kayak gitu. Karena lagi maksudnya apa salahnya sih lu berdiri, lu nggak suka lu nikmatin aja gitu loh, nggak perlu mendokterin teman-temannya untuk duduk semua kan jadi nggak bagus. Itu bandnya atau siapa? Fansnya, mungkin ada korwilnya lah. Tapi bukan si bandnya kan? Bukan si bandnya. Tapi kan maksud gue tuh itu harus ada dari kitanya. Sebagai kitanya nih harusnya mulai sekarang nih yang mengedukasi teman-teman fans lah. Karena kan harusnya seperti itu. Nggak perlu kayak gitu. Kita mau sampai kapan musik Indonesia tuh maju gitu. Gue setuju. Entah apapun musiknya, tidak perlu mengkotak-kotakan musik. Ini fans gua, ini udah lo nggak usah. Ya berarti lu harus punya dunia sendiri kalau gitu. Nah, ya, makanya kayak lu bilang kan lu udah pernah ngalamin kan. Iya. Cuman posisinya beda. Lu di TV, gua di off air kayak gitu. Kayak gitu. Nah, menurut Bro Ricci nih ya, arti Fivers buat lu tuh apa? Jantungnya 5 Minutes. Jantungnya. Kalau kata gue, identitasnya sebuah band tuh ada di fanbase. Karena lu sering bikin jambore juga ya? Jambore tiap tahun? Iya, tiap tahun. Sekarang kita udah ke 10, mau ke 11. 10 ya? 11 tahun, alhamdulillah. Ya, maksudnya tanpa mereka, ya kalau misalkan gue mengkaji lagi dari yang kemarin-kemarin dulu-dulu tuh, karena sangat berarti banget sebuah band ada fanbase-nya, ada komunitasnya itu, karena sangat membantu. Kalau misalnya setiap kita manggung tidak mungkin semua panggung rame kan. Karena kita punya fanbase, pas kita manggung dia di garda terdepan sampai teriak-teriak nyanyi sampai loncat-loncatnya gila banget. Itu mengajak ya istilahnya secara tidak langsung mengajak masyarakat umum juga untuk nikmatin dong, ini enak loh gitu. Akhirnya kan masyarakat umum juga jadi tertarik, jadi nyanyi. Oh lu fansnya ya? Iya. Gue mau masuk dong. Itu kan salah satu bentuk positifnya. Iya. Kalau menurut gue sih, ya jantungnya kita tuh dari fans kata gue sih. Fivers tuh lu mesti bangga idolanya kayak begini model. Gue juga bangga ada lu. Iya. Benar. Keren Fivers sama Penny nyatunya keren. Kompak terus. Alhamdulillah. Benar. Misalkan gini gue tanya nih. Ini di luar pertanyaan sebenarnya yang ada di gue nih. Ini udah gila gue aja sih. Andai kata nih, ada tawaran bagus, duit cuan, percuan. Gua tahu kemarin, tahu. Apa? Lu nanya sama gua. Solo. Ya misalkan ya. Lu punya karya, kan pasti kan setiap orang tuh pengen punya sisi idealis. Maksudnya, gue pengen punya karya sendiri. Bukan berarti mau meninggalkan si bandnya sih. Kalau lu bertanggung jawab dengan lu punya tanggung jawab yang lebih penting, sebenarnya kayak misalkan Feminit gitu. Gak apa-apa lu jalanin, tapi lu ada tawaran solo gitu. Dan lu diperbolehkan gitu. Kira lu mau solo atau enggak? Sekarang kan udah solo gue. Oh ya? Parah dia. Maksudnya gini. Gue kira ke Jogja. Di Bojong Soang gue. Maksudnya gini. Kalau gue sendiri orangnya tuh nggak munafik ya maksudnya. Dan gue nggak muluk-muluk orangnya. Kalau misalkan ada orang yang baik sama gue dan dia tanpa pamrih, gue bakalan menghormati dia. Gue bakalan istilahnya tuh ya bukan mengagungkan lah, berterima kasih sama dia. Gue nggak bakalan jadi orang kacak lupa kulitnya. Itu prinsip gue. Sampai kapanpun juga seperti itu. Mau ke siapapun juga, mau ke band, mau ke temen, gue seperti itu orangnya. Dan kalau misalkan ada tawaran solo buat gue, bukan berarti gue terpisah dari 5 Minutes. Iya, maksudnya jalan, tapi lu ambil solo juga gitu. Gue sekarang ini lagi solonya dari media sosial YouTube. Gue juga punya channel YouTube, bro. Itu kan sisi idealis gue. Dan nanti di channel YouTube itu apapun yang gue inginkan di situ tuangkan. Oh gitu. Tapi tetap dengan 5 Minutes. Maksudnya dengan lu punya karya sendiri, maksudnya ciptaan lagu sendiri. Tapi lu keluar sendiri bukan sebagai Richie. Oh itu nggak bakalan. Nggak bakalan kayak gitu. Kalau misalkan untuk idealis gue, jadi gue kalau solo gimana dong? Aduh. Oh lu mau solo gue? Wah marah nih. Ya enggak. Oh enggak katanya. Maksudnya gini bro. Jadi gue yang tanya sama dia. Brother, kalau gue sih gini. Mungkin kalau gue mandangnya lain ya. Kita kan berjalan udah lama nih kayak Republik itu.
terus ngejalanin bareng-bareng dari nol. Yang penting sih, yang pokoknya yang kita punya tanggung jawab besar di Republik, yang utama itu tetap jalanin gitu. Kalau solo sendiri sih itu idealisnya gue aja sih, pengen keluar karya yang beda dari Republik gitu sih. Oh ya, kalau ya, setiap orang beda-beda ya, sih. Setiap orang kan beda-beda. Ya berhak untuk memutuskan hidupnya kemana kan. Ya, itu terserah. Tapi selalu lu nggak mau ya? Cuan udah enggak maksudnya bukan kecuannya. Ya maksudnya ini cara cuan. Ini tuh band bagus loh. Iya betul, memang keren. Gua tuh mengagumi band gua sendiri dengan personalnya masing-masing. Gue belajar kan dari The Dream Band, gue tuh nol banget. Ngerti apapun juga di 5 Minutes, gue belajar apapun di 5 Minutes sampai recording. Gue tuh otodidak orangnya. Belajar disiplin, belajar apapun juga. Gue nggak pernah latihan 5 Minutes. Serius nggak pernah latihan. Lagu baru terus ditembak sama panitia ada mau di TV mau apa. Ini ya medley ke ini, terus lu bikin lagu. Lu nggak pernah latihan? Serius. Misalkan 2 minggu depan mau manggung? Enggak pernah latihan. Oh kirim ini ya materi doang ya? Materi? Dengar itu? Enggak ada materi. Minus 1 atau apa? Kalau minus 1 iya, tapi si minus 1-nya bukan minus 1, ya kan yang udah. Cuman pas kita cek sound, nah itu tapi kalau rubah konsep pasti bisa latihan dong. Konsep nggak ada konsep, kita ini aja di panggung biasa aja. Paling kita bisik-bisikan, lu gini ya, oke, tetap langsung kayak gitu. Kayak gitu. Enak ya, nggak punya tanggung jawab latihan ya. Malas berarti. Enggak malas, gue yakin pada malas sih. Enggak malas. Mereka gampang bro, udah latihan aja yang penting mah. Di rumah tuh latihan sendiri. Ya kayak gue kan di rumah sering ya cover lagu-lagu orang, itu kan sama aja kayak latihan. Seperti itu. Pas dituangkan ke 5 Minutes, yang penting chord-nya, bagan-bagannya, ini ke sini. Serius. Udah. Biasa aja kayak gitu. Makanya kata gue ini band bagus gitu. Jadi teman-teman sebenarnya tuh band ini tuh band keren ya. Dan Fivers juga nih, ini band selalu band. Cuman jangan dicontoh nih. Kalau dia nggak pernah latihan. Enggak maksudnya. Enggak. Ya, yang ngerti. Maksudnya dalam artian jangan latihan itu ya nggak pernah latihan bareng gitu kan. Iya. Karena lu sebenarnya udah pakem banget dari siapa pun yang udah tahu lah gitu. Terus di mana? Ya, seperti itu. Paling kalau misalkan kita merubah salah satu bagan, paling itunya doang kayak gitu. Karena kita pakai sequencer. Nah, tapi gue paling ngeri bro kalau gue sih. Gue tetap latihan. Oh gitu. Ngeri gue. Karena gue sering lupa. Makanya kita bukan latihan tapi sering cek sound. Oh iya, rajin cek sound lu semua cek sound. Semua. Oh ya benar-benar. Lagu baru ya, maksudnya bukan lagu baru, list lagu lah, list lagu baru ya. Yang mana kan? Yang oke. Gitu. Wah salah sekali, 2 kali latihan, 3 kali bungkus. Kang lupa lagi, bungkus. Ini gua kayaknya mesti besok mesti teman-teman Republik mesti tahu dan kita mesti nggak usah latihan dulu. Kayak gini aja deh. Enggak, tapi jangan dicontoh maksudnya. Dari Bandung mesti ke Bogor gitu. Dari Jakarta mesti ke Bogor dulu. Oke lah, apapun itu yang penting kita bertanggung jawab sama iya, harus bertanggung jawab kan. Menghibur orang banyak itu nggak gampang sebenarnya. Ih, gila loh. Salut. Dalang juga susah. Keren. Nice. Nah, Republik mantap. Itu kayak logonya ini TV. Mantap. Brother. Terus ini kan pasti Fivers sudah pada nunggu nih. Ya. Kapan lo keluarin single baru atau album baru, karya-karya lu yang keren-keren yang baru-baru? Ya. Kapan mau keluar? Sebenarnya udah selesai kita sebelum Covid kemarin juga udah Udah beres ya, produksi udah beres. Tinggal 1 lagu lagi, tapi udah beres sebenarnya, udah beres semuanya, udah beres. Tinggal kita tunggu momennya lah seperti itu kan. Soalnya nggak enak juga momennya kayak gini, kita ngeluarin single, takutnya bukan banyak ketakutan gimana-gimana, supaya lebih fokus aja gitu. Oh dengerin karyanya 5 Minutes, oh ini karyanya seperti itu. Planningnya nggak ada? Misalnya misalkan kira-kira ini udah beres ini bayang. Kalau kita pengennya sih tahun sekarang. Belum tahu tapi kapan? Tapi ya belum tahu sih. Okay. Udah beres. Tunggu aja. Oke, brother. Yap. Terima kasih waktunya. Wih. Udah diganggu, gue datang jauh-jauh. Enggak ganggu lah. Jauh. Salahnya gue. Orang nggak ada kerjaan di rumah. Jauh-jauh. Sekarang kerjaan di rumah, bangun tidur, nyapu. Udah nyapu ngepel. Anak nangis, suapin anak. Anak udah 2 ya, sekarang sibuk. 2. Terima kasih waktunya, brother. Iya, Sobat RW juga pasti banyak hikmahnya. RW seru. Siap. Woi sobat, jangan nonton doang kali. Subscribe dulu lah. Lonceng nyalain. Biar dapat notif dari video-video terbaru gue. Udah buruan, komentar yang banyak. Sikatlah. Ya, Sobat RW yang bermakna dan berbahagia. Terima kasih udah pantengin terus channel Riwanto Hangout bersama Richie 5 Minutes.
Nah, gue punya challenge bro sebenarnya. Pasti ada challenge terus. Gue mesti collab tuh pasti challenge. biar seru aja Iya, siap. Gitu. Apa? Tapi challenge gue nggak sembarangan bro. Gue kasih hadiah lu. Asik. Jadi kalau lu bisa nebak semua barang. Berarti barangnya itu buat gue. Ada hadiahnya. Tenang. Siap. Tahan. Jadi teman-teman Fivers mesti semangatin dia nih dari sambil nonton sampai semangatin. Ini apa gitu. Siap. Bro, gua tutup mata lu. Udah tutup ini? Belum. Itu kacamata. Oke. Nah, jadi lu tebak barang yang lu pegang. Kalau misalkan lu bener semua barang itu, gua kasih uang Rp500.000. Wih, buat uang bensin bro. 5 juta bro. Dompet lu kebanyakan. Lagi pengen begini bro. Kalau kalah bro. Kalau mesti nyanyi di feed selama seminggu, di story 1 harian. Di feed selama seminggu? Nyanyi lagu Republik sekali. 1 minggu maksudnya gimana? Simpan 1 minggu di feed. Oh, disimpan. Setelah seminggu, hapus. Kalau lu kalah, tapi kalau menang dapat Rp500.000, oke? Oke, siap. Are you ready? Resiko dodon. Iya, men. Oke, siap ya. Dulu sini ya. Kan gua jarang-jarang kan begini-beginian. Biasanya gua panca bro, cuma gua lagi sakit. Oh iya, brother. Gua tutup ya, siap ya. Baru kali ini gua nih kayak gini nih. Biasanya sama gini kayak gini. Pas tutup mata. Jatuh. Mati lampu gitu. Bentar. Bentar ya, maaf ya. Siap. Nah. Ini kayak kurang panjang nih. Ini propertinya kurang siap nih. Nah, tunggu ya. Alatnya udah siap. Batuk, minum obat batuk dong, Kang. Iya nih, dingin sekarang Bandung. Tunggu. Yang pertama, lu sebut aja, udah lu pegang lu sebut. Oh, ketebak ya. Dikerjain gue. Oke ya. Siap ya. Ini Sobat RW, ini seru nih. Kalau kemarin biasanya gue pancok kalau push up kan. Sekarang beda. Gue lagi kekilir. Gue ngalahin 7 vokalis bro, pancok. Iyalah. Yoi. Jelas sekarang dong. Lu mesti tebak barang apa yang. Ya kan nge-gym kan? Lu kan nge-gym kan? Nge-gym. Kok yang lain nge-john? Nih. Lu sebut apa tuh? Ajik apa? Ya. Ulet gokil. Apa itu? Ulet. Ulet ini. Masa ulet ah? Iya, serius ulet gua. Ulet. Coba yang lain gimana? Enggak, ulet. Coba bukan. Gokil. Bukan tuh salah ini tebak lo, coba. Apa? Iya, ulet itu. Ulet. Ulet. Oke, 1 ya. Wah, binatang nih parah nih. Oke, satu lagi. Jangan kenceng ya. Jangan kenceng, awas. Jangan kenceng. Wah, jangan. Enggak gua. Bukan. Wah, parah. Bahaya, bro. Oh, ini apa? Sejenis apa? Play-doh gitu kan? Apa lu sebut? Iya, bukan tanah liat. Apa yang lu sebut? Ya udah. Udah. Enggak. Apa? Tunggu 10 detik nih. Play-doh kayak malam gitu, kalau bahasa Sundanya malam itu. Iya kan? Cuma 2 ya, udah ya? Udah. Lu menang. Gila. Sensitif banget gua. Sentuhan kan, woy. Sobat RW gua kalah Rp500.000. Dia pemenangnya luar biasa. Baru kali ini challenge dia mendapatkan uang Rp500.000. Gua kasih apa sama tim itu? Kasih. Yaudah, gua kasih dulu. Terserah lu mau kasih berapa, terserah dah. Kasih. Enggak. 4. Kasih. Bener. Makasih ya. Yang kampung kasih. Dok, bantu dok. Bisa. Lumayan, brother. Bensin Bojong Soang ke sini kan harus pakai paspor soalnya. Lumayan. Bro, atur nuhun bisa. Makasih. Sukses terus. Salam buat anak-anak Republik. Pertama kali dia menang, soalnya dia bukan panco. Kalau panco udah pasti kalah sama gua. Sensitif banget kan dengan gua kan. Sobat RW, hari ini berbeda dengan hari esok. Jadilah apa yang kamu mau. Sepi hatiku, galau jiwaku saat kau katakan
putus dengan aku. Ya. Woi bos, mantap nih Rece. Woi, thank you. Mantap. Duh, aing gope deh lah. Aduh, rugi bandar. So